A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita basahi, kita biasakan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Terlebih pada kesempatan malam hari ini kita bisa datang ke masjid, kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid, sholat maghrib berjemaah, dan diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian kebetulan melewati sebuah taman-taman surga maka mampirlah. Atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan paksakan diri untuk mampir. Karena kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Yakni majalisud dzikir, majelis di dzikir. Alhamdulillah di antara bagian daripada majelis zikir adalah ilmu. Mudah-mudahan kita yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini maka ditekankan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang memberikan kesempatan untuk berada di masjid ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kita di dalam buku At-Targhib wa Tarhib karangan Muhammad Mustafa Ammarah atau Al-Imam Ibnu Mundir yang disyarih oleh Mustafa Muhammad Ammarah. Kita akan masuk pada pembahasan At-Targhibu fi qouli la ilaha illallah wa ma jaa fi fadliha. Anjuran atau penekanan untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah wa ma jaa fi fadliha, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan daripada mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di sini sebagaimana yang sering saya sampaikan jemaah sekalian, Mustafa Muhammad Ammarah ketika mensyarih hadis At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Mundir ini sangat-sangat singkat, tidak banyak penjelasan, ya. Yang penting-penting saja yang dia jelaskan ketika mengundang pemahaman yang agak susah, maka dia akan jelaskan.
Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Jadi kita simak hadis ini, kemudian kita renungkan, kemudian kita berusaha untuk langsung mengamalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, umatmu yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat itu siapa? Atau manusia yang paling bahagia atau yang paling merasakan kebahagiaan dengan syafaatmu pada hari kiamat itu siapa? Jadi di sini Mustafa Muhammad mengatakan banyak yang mendapatkan syafaat Nabi itu, tapi siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu? Paling luar biasa di antara umatmu yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad donantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis hadun awwal minka lima ra'aitu min harsika al hadis. Sesuai dengan perkiraanku ya Abu Hurairah, sungguh tidak ada orang yang menanyakan hal ini kecuali engkau, dan saya perkirakan memang engkau yang menanyakan hadis ini sebelum yang lain menanyakannya kepadaku, karena kesungguhan kamu untuk mendapatkan dan mengamalkan hadis dari aku, kata Rasul SAW begitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah, umatku atau manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat di antara umat-umatku yang lain yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, siapa yang rutin dan selalu zikirnya la ilaha illallah, khalisan min qalbi, khalis, ikhlas di dalam hatinya atau di dalam jiwanya. Di sini dikatakan nakun bisyahadatain mu'taqidan sihatihima, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan akan kebenaran syahadat, kalimat syahadat tersebut. Kemudian bukan hanya mengucapkan, tapi muttabi'an awamirallahi ta'ala mujtaniban nawahihi, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, dan beramal atau mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya maknanya hadis ini, ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti sebagaimana yang sabda kalau Nabi, dia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi pada hari kiamat. Tidak, tapi maknanya diikuti dengan selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Maknanya alhamdulillah jemaah sekalian, kita sholat, kita ngaji, kemudian kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang alhamdulillah Allah memberikan kemampuan dan daya kepada kita untuk mengisi hidup ini dengan ibadah-ibadah itu. Kemudian ditambah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, diberikan kemampuan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting jangan di WC saja. Ini yang paling pendek, kalimat la ilaha illallah. Lebih ada lagi kalimat la ilaha illallah yang lebih luas, yang lebih panjang. Tapi minimal kita biasakan ini la ilaha illallah, supaya mendapat jaminan daripada Rasulullah SAW, di antara sekian banyak umatku yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yang paling bahagia di antara mereka adalah yang selalu mengucapkan la ilaha illallah.
daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, daripada kita nongkrong kemudian mengisi dengan kata-kata yang tidak baik. Alhamdulillah, isi dengan kalimat la ilaha illallah. Antum di motor la ilaha illallah, di mobil la ilaha illallah. Sering mengucapkan kalimat itu, semakin banyak jaminannya kita akan mendapatkan bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. La ilaha, teks hadisnya la ilaha illallah. Yakin, dalami, maknai apa yang kandungan daripada kalimat la ilaha illallah itu, sembari dai ucapkan, sembari dai dizikirkan. Hadis ini rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, lebih luas lagi di hadis yang kedua, supaya cakupan ilmunya bisa kita amalkan. Wa an Ubadah bin Samit, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi, saksi betul dengan keyakinan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memudaratkan dan memberikan bala dan memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini baik berupa kenikmatan maupun berupa keburukan kecuali semuanya itu datang dari Allah. Apakah kita mau dengan nikmat itu kita bersyukur, ataukah dengan kemudaratan itu kita bersabar atau tidak? Barang siapa mengucapkan atau bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah saja satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditambah wa anna Isa abdullah, dan bersaksi dengan keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah juga hamba Allah dan utusan Allah, bukan titisan Allah, bukan anaknya Allah. Ini ditambah karena ada mungkin kita ini Islam tapi kadang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah titisan Allah atau anaknya Allah, maka ini dicakupkan dalam hadis ini, ditambah ruang lingkupnya wa anna Isa abdullah, dan bersaksi dengan keyakinan yang kuat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatu alqa ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah ucapkan ke Maryam, sampaikan ke Maryam, wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ruh dari Allah. Kemudian wal jannatu haqqun, dan juga berkeyakinan bahwa surga itu benar adanya. Bagaimana implementasi bahwa surga itu benar adanya? Ya, di dalam buku Minhajul Hayah, Muhammad Wa'il Al-Halwani menjelaskan ciri orang yang berkeyakinan bahwa surga itu benar adanya, lari atau mengejar surga itu dengan sungguh-sungguh, dengan amal yang sungguh-sungguh. Kemudian wan naru hakun, dan berkeyakinan bahwa sesungguhnya neraka Allah itu benar adanya. Berarti dia lari dari neraka itu dengan larian yang kuat, menghindari neraka itu dengan penghindaran yang serius. Ya, tidak main-main, tidak menyepelekan urusan-urusan atau amalan yang mengarahkan dia kepada neraka, tapi dia melarikan diri dari itu semua dengan
sungguh-sungguh. Adkhalahul jannata ala ma kana min amalin, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia ini akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amal yang dia kerjakan. Di sini kemudian Jadah Hubadah, Al-Imam Hubadah menambahkan teks hadisnya sesuai dengan periwayatan dia, min abwabil jannati ats-tsamani ayyuha sya'ah. Allah akan memasukkan barang siapa yang memenuhi syarat-syarat di atas tadi. Tambahan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang ke-8. Dari jumlah pintu surga yang 8 itu ayyuha sya'ah, sesuai dengan keinginan dan kehendak dia. Ala makana minal amal, sesuai dengan kadar amal yang dia kerjakan. Di sini dikatakan Mustafa Muhammad Amar menjelaskan ala kana min amalin, dia tidak meninggalkan yang wajib. Ini di sini dia tidak meninggalkan yang wajib, kemudian tidak melakukan dosa besar. Meskipun jarang puasa sunnahnya, meskipun jarang puasa sholat rawatibnya, meskipun jarang sholat duhanya, meskipun jarang baca Al-Quran. Ini dia akan dimasukkan surga dengan kalimat tersebut dan memenuhi syarat tersebut. Meskipun jarang melakukan hal-hal yang sunnah, tapi yang dikerjakan adalah segala yang wajib dan menjauhi segala dosa-dosa besar. Tadi apa jaminannya? Dimasukkan surga sesuai dengan kadar amalnya. Kemudian surga yang dia masuki, dari 8 pintu surga itu, pintu mana saja yang dia kehendaki untuk memasukinya. Rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya juga lafadz langsung dari Al-Imam Bukhari dan juga dari Imam Muslim. Hadis sahih. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sering mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis yang ketiga, wa fi riwayatil Muslimin wat Tirmidzi. Menurut riwayat Muslim dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi dengan keyakinan yang kuat tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullahi, dan bahwasannya Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, haramallahu alaihi nar, Allah haramkan atasnya neraka. Mustafa Muhammad Amar mengatakan ab'ada anhu al-iqab. Yang dimaksud dengan teks hadis Allah haramkan atasnya neraka itu ab'ada anhu al-iqab, Allah menjauhkan darinya al-iqab, siksa, dijauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari siksa neraka. Ini banyak sekali keutamaan kaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia paling bahagia tadi ya dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, kemudian diharamkan baginya neraka, dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada kita semua untuk berusaha latenkan lisan kita ini mengucapkan ini dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelum zikir-zikir yang lain. Karena yang kita tahu tentang keutamanya baru la ilaha illallah. Nanti ada penjelasan kaitan subhanallah bihamdi dan zikir-zikir yang lain. Artinya maksud mada, setelah kita sama-sama mengetahui hadisnya ini,
langsung ucapkan, praktekkan, ya. Praktek ringkas la ilaha illallah. Kemudian ini hadis yang keempat, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adzun radifuhu 'ala rahli qala, sementara Mu'adz bin Jabal itu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qala labbaik, maka dia mengucapkan labbaik. Maksudnya labbaik di sini ini luar biasa, ijabatan ba'da ijabah. Kalau kita dipanggil orang iyo, itu kurang sopan, tapi kalau iyota itu lebih sopan. Maka labbaik itu adalah kalau dalam bahasa Arab ijabah ba'da ijabah, jawaban atau kalimat mengiyakan yang lebih sopan. Wa is'adan ba'da is'adin, dan lebih membahagiakan daripada jawaban-jawaban yang lain. Karena yang itu yang memanggil adalah Rasulullah Nabi, maka dia labbaik ya Rasulullah wa sa'iduka salasan, dan saya akan memenuhi ini semua panggilanmu ya Rasulullah. Maka dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, siapa di antara kalian yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dia bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, membenarkannya di dalam hati, illa haramallahu alaihan nar, melainkan Allah akan haramkan atasnya neraka. Nah ini, qala ya Rasulullah afala ukhbiruhu nasa fa yastabshiru. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, alangkah baiknya kalau saya ya Rasulullah, saya sampaikan hadis ini kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatku yang lain, kepada umatmu, sehingga mereka merasa bahagia dengan hadis ini dan mereka amalkan hadis ini. Qala, kemudian Rasulullah SAW, idan yattakilu, kata Rasulullah SAW, jangan, itu akan memberatkan mereka. Maknanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau ini kamu sampaikan, meskipun keutamaannya ini begitu besar, nancokiku, orang itu amalkan. Itu maksudnya, ya takilu itu akan memberatkan mereka, akan memberat. Padahal ini keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Nanti akan di Mustafa Muhammad Amara ini melanjutkan kenapa implementasinya sulit untuk dikerjakan gitu ya, padahal keutamaannya luar biasa. Contoh misalnya dalam hadis yang lain, Nabi Musa, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada ya Allah, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada saya kalimat khusus yang dengan kalimat itu saya selalu dan senantiasa zikir dengannya, dan dengannya saya selalu berdoa dengannya. Kata Allah, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, protes, semacam protes begitu kepada Allah, ya Allah, kalau kalimat itu dari sejak Nabi Adam sampai nanti sudah banyak orang ucapkan kalimat la ilaha, banyak sekali, tolong ya Allah ajarkan kepada saya yang khusus gitu ya, yang spesial, yang tidak diajarkan kepada orang lain. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya kamu mengetahui kalimat la ilaha illallah itu dibandingkan dengan langit dan bumi beserta isinya semuanya, la ilaha illallah satu timbangan, bumi dan langit itu beserta isinya satu timbangan, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah. Mustafa Muhammad mengatakan, meskipun ini maksudnya sudah langit dan bumi beserta isinya ditambah, maksudnya itu ditambah dengan zikir-zikir yang lain, ibadah-ibadah yang lain di timbangan yang satu itu, ditambah dengan langit dan bumi beserta isi semuanya,
niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Ya, ini maksudnya Rasulullah SAW jangan dulu kasih tahu, jangan buru-buru kasih tahu, karena agak berat, susah orang mau amalkan gitu. Padahal keutamanya itu sungguh sangat luar biasa. Qala idh yattaqilu wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'atsuman. Mu'adz bin Jabal baru kasih tahu hadis ini ketika menjelang wafatnya, dan di dalam riwayat Mu'adz bin Jabal mengasih tahu hadis ini pas di depan Abu Bakar, Umar, ya. Mengasih tahu hadis ini, maka diprotes oleh para sahabat, kenapa kamu terlambat kasih tahunya? Karena memang begitu perintah Rasulullah SAW, jangan buru-buru kasih tahu, karena takutnya kalian tidak mengamalkannya. Nah ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena takut dosa kalau tidak menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Mu'adz bin Jabal memberitahukan hadis ini ketika menjelang wafatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira setelah kita baca ini siap ya? Kita sama-sama, baik saya dan antum sekalian, praktekkan kalimat la ilaha illallah aja dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian di sini, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu cukup dengan lisan saja sehingga kita mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang telah kita bahas tadi? Di sini ada salah seorang ulama menjelaskan tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini. Qala al-Mumalli Abdul Azim, salah seorang ulama memberikan penjelasan, wa qad dhahabat tawaifun min asatini ahli ilmi ila anna misla hadhil itlaqat allati wuridat fi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw haram alaihi nar. Di antara ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah dan haram baginya neraka, atau yang sejenisnya, inna makana fi ibtida'il Islam, itu hadis-hadis ini hanya mengucapkan la ilaha illallah itu untuk siapa? Untuk orang-orang Islam dahulu yang ketika awal-awal masuk Islam. Belum ada turun perintah sholat 5 waktu, belum ada turun perintah puasa, zakat dan yang lainnya. Maka ketika beberapa orang sahabat yang disiksa dengan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum dibebani sholat dan yang lainnya, ini yang dimaksud hadis ini. Sebagian para ulama itu diperuntukkan orang-orang atau para sahabat yang dulu ketika syariat-syariat Islam belum turun. Kemudian pendapat yang lain, tidak, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara kita sebagai umatnya saat sekarang ini diiringi dengan kewajiban dan menjauhi yang haram. Itu baru berlaku tadi, mengucapkan la ilaha illallah wajib bagi dia masuk surga dan dijauhkan daripada neraka. Ini kita yang sudah kena beban untuk syariat-syariat Islam ini, sudah sempurna syariat-syariat Islam ini, maka tadi mengucapkan la ilaha illallah diiringi dengan melakukan yang fardu dan menjauhi yang haram. Nah ini Mustafa Muhammad Ammarah memberikan penjelasan perbedaan pendapat para ulama kaitan dengan mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, diperkuat ini oleh hadis yang kelima, pendapat yang kedua ini. Warwiya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kila wa ma ikhlasuha, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau mengatakan tadi mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, bagaimana ikhlasnya, apa bentuk keikhlasan tersebut?
antahjujahu an maharimillah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, yakni kamu menjauhi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah. Itu makna mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Syaratnya kata Rasulullah SAW adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru berlaku hadis tadi, wajib bagi dia masuk surga dan haram bagi Allah masukkan dia ke dalam neraka, atau haram bagi Allah untuk dia ini merasakan adab di neraka. Apa syaratnya tadi? Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan hadis ya penutup ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang ke depan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqala abdun la ilaha illallah qattun mukhlisan. Tidaklah seorang hamba mengucapkan sesaat saja kalimat la ilaha illallah, sesaat saja kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, sesaat saja, tidak sering gitu, sesaat saja, illa futiyat lahu abwabus sama, melainkan nanti akan dibukakan pintu-pintu langit untuknya, hatta yufdi ilal arsy, sampai tembus ke arasy-Nya Allah, majtunibal kabair, selama orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesaat tadi menjauhi dosa-dosa besar. Sesaat itu dia ucapkan la ilaha illallah, terbuka pintu langit ini yang sebelumnya tidak pernah dibuka ya, tapi karena sesaat saja kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terbuka pintu langitnya sampai tembus ke arasy-Nya Allah. Bayangkan, sampai tembus ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, ini hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun. Ini hadis hasan, boleh diamalkan ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah beberapa keutamaan kaitan mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Mari sama-sama kita amalkan ya. Kalimat la ilaha illallah ini yang penting jangan di WC saja, bahkan kalau kita membuka ke kitab fikih, zikir setelah sholat itu diperbanyak kalimat la ilaha illallah ya. Coba antum lihat kitab-kitab fikih al-adhkar ba'da sholatil faraid, penekanannya adalah kalimat la ilaha illallah yang diperbanyak. Ditambah lagi membaca ayat kursi. Setiap habis sholat fardu itu disunahkan untuk membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika setiap habis sholat dengan penuh keyakinan, wajib, teks hadisnya wajib, labud, wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam surga. Inti di kalimat ayat kursi itu apa? La ilaha illallah ya, sampai seperti itunya ya. Masya Allah. Jadi bukan hanya habis sholat, tapi kapanpun kita berada, biasakan untuk membasahi lisan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, dan yang benar datangnya dari Allah, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.